Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanon, Bapak Mulyanto SPD MPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan yang saya cintai. Sebelumnya, izinkanlah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4 yang merupakan kegiatan pendidikan guru penggerak bersama saya Erna Wulandari SPD CGP Angkatan 8 SMP Negeri 2 Tanon Kabupaten Sragen. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Aula SMP Negeri 2 Tanon yang tercinta ini. Salam dan sholawat kita panjatkan, kita persembahkan untuk Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak perkembangan ilmu pengetahuan. Dari ilmu yang dulu masih kebodohan, sekarang banyak ilmu pengetahuan yang bisa berkembang sebesar ini. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat, iya. Masih ingat ya slogan SMP kita? Apa? Iya. Kalau nanti saya bilang SMP Duta, Bapak Ibu mengucapkan apa? Didaya, ya betul. Untuk mengawali siang hari ini supaya kita tetap semangat, kita awali dengan slogan kita. SMP Duta Didaya. Ya. SMP Duta Didaya. Ya, terima kasih. Tidak lama-lama langsung kita awali dengan pertama, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum saya bahas lebih lanjut, misalkan Bapak Ibu itu mendengar budaya positif, apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu? Sikap yang baik. Oh iya, boleh. Sikap yang baik. Coba yang lain. Iya, boleh. Tolong menolong. Iya, boleh. Saling menghormati. Ada lagi? Saling menyayangi. Iya. Semuanya betul dan boleh. Nah, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu penting tidak? Iya, penting. Budaya positif di sini sangat penting sekali kita terapkan di sekolah kita, khususnya untuk murid kita. Ya, karena apa? Dengan budaya positif nanti akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, juga menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam siswa tersebut. Nah, selain itu, budaya positif kita sebagai pendidik wajib menyebarkan ke semua warga sekolah, khususnya ke murid. Begitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep inti budaya positif. Di situ ada beberapa yang akan kita bahas nantinya sampai akhir. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan membahas semuanya ini secara singkat, tidak lama-lama supaya waktunya tidak siangan, karena sudah siang ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelumnya saya tanya dulu, untuk saat ini Bapak Ibu itu menggunakan pembelajaran yang apakah berpusat pada guru atau berpusat pada murid?
pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan murid, menyesuaikan kebutuhan murid. Kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu wajib menuntun murid. Kita juga harus menjadi teladan bagi murid, sehingga murid tersebut akan muncul sendiri rasa tanggung jawab serta motivasi intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Nah, dengan begitu, karena pembelajaran yang berpihak pada murid, menuntun pada murid, secara otomatis kita sudah menggunakan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, masih ingat ya Bapak Ibu, ada 6 unsur profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini murid kita itu tentunya sudah mempunyai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, setiap pagi ada sholat duha, ada sholat zuhur bersama, juga ada Jumat Iftar. Ya nih Bapak Ibu. Nah, ya, selain itu setiap pagi ada apa Bapak Ibu? Iya betul, ada pembiasaan ngaji sebelum mulai pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya ada kebinekaan global. Kebinekaan global tersebut itu berhubungan dengan suku, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, contohnya di sekolah kita apa? Ada agama yang berbeda antara murid yang satu dengan murid yang lain. Contohnya ada yang siswa beragama Islam, ada juga siswa yang beragama non-Islam. Jadi kita juga harus saling menghargai. Nah, selanjutnya, nah di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sebelum kita mulai ke materi ini, sekarang coba saya tanya dulu. Saat ini Bapak Ibu guru pasti tentunya sering melakukan hal ke muridnya. Apakah sering misalkan sebagai pembuku, atau ancaman, atau merasa bersalah? Tentunya ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bahas sekarang di sini. Yang pertama, ilusi guru yang mengontrol murid. Bagaimana ini yang ilusi guru mengontrol murid? Nah, di sini misalkan kita ada seorang murid atau beberapa murid itu melakukan kesalahan. Nah, di situ kita sebagai guru itu menyuruh murid untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Apakah murid tersebut akan mengikuti anjuran Bapak Ibu guru? Mengikuti tidak? Nah, berarti belum tentu ya. Ada yang menjawab mengikuti, ada yang tidak. Berarti belum tentu. Nah, misalkan murid tersebut mau melakukan apa yang kita suruh, otomatis apakah kita sudah bisa mengontrol murid tersebut? Bisa? Bisa. Ada yang jawab bisa. Yang lain? Belum tentu ya. Belum tentu bisa. Karena apa? Karena kalau murid tersebut belum muncul motivasi dari dalam diri kita sendiri, motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri, otomatis murid tersebut suatu saat akan melakukan hal yang salah lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami? Bisa. Ya bisa, alhamdulillah. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, bagaimana maksudnya di sini? Maksudnya penguatan positif itu adalah berupa bujuan, berupa rayuan. Nah, kembali lagi ke masalah murid tadi. Misalkan murid tadi mau melakukan perubahan itu karena bujuan kita sebagai guru, karena rayuan kita sebagai guru. Nah, apakah
selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini kritik dan membuat rasa bersalah. Tentunya kita sering mengatakan hal seperti itu kepada murid kita sewaktu murid kita melakukan kesalahan. Nah, kembali ke murid tadi. Misalkan murid tadi kita kritik, kita buat mereka merasa bersalah, apakah akan menguatkan karakter murid? Belum tentu. Kembali lagi, intinya ke motivasi intrinsik murid tersebut sendiri. Untuk selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kembali contohnya boleh tadi ya. Nah, misalkan kita sebagai guru itu menyuruh murid atau memaksa murid, misalkan masuk sekolah jam 7:15. Nah, murid tersebut ada yang telat, ada yang tepat waktu. Nah, kalau murid tersebut bisa memenuhi perintahnya, otomatis berarti kita memaksa ya, berhak memaksa. Apakah itu bisa efektif? Tentu tidak. Contohnya lagi di sini. Misalkan Bapak Kepala Sekolah itu menyuruh kita untuk masuk sebelum jam 7:15. Apakah kita akan mematuhinya? Apakah kita akan melaksanakannya? Coba bagaimana Bapak Ibu? Apa kita akan melaksanakan perintah Bapak Kepala Sekolah? Iya. Tapi apakah kita bisa konsisten? Belum tentu. Karena apa? Kalau sewaktu Bapak Kepala Sekolah tidak di sekolahan, misalkan ada diklat beberapa hari di luar sekolahan, otomatis itu tergantung motivasi diri kita sendiri lagi, tanggung jawab kita sendiri lagi. Kalau seseorang tersebut melaksanakan, berarti dia mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri untuk melaksanakannya. Tetapi kalau tidak, bisa saja kita telat atau bahkan tidak masuk, begitu. Itu merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak? Ya, saya lanjutkan. Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu? Masih tetap semangat ya. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua kategori, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Di dalam stimulus respon yang pertama itu ada realita kebutuhan kita itu sama, tetapi di dalam teori kontrol realita kebutuhan kita berbeda. Kembali lagi ke murid tadi. Murid tadi mempunyai kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita dalam pembelajaran tidak bisa menerapkan dengan cara yang sama. Makanya nanti pakai pembelajaran yang berdiferensiasi, sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan murid. Untuk yang di stimulus respon yang kedua itu adalah semua orang memiliki hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran di sini apa maksudnya? Maksudnya adalah harapan atau cita-cita. Nah, setiap orang tentunya mempunyai harapan dan cita-cita yang berbeda. Iya tidak? Nah, misalkan anak saya itu kan ada banyak. Nah, satunya saya mempunyai cita-cita ingin ke luar negeri, ingin kerja di luar negeri. Satunya lagi saya ingin menjadi ustadz. Ada lagi misalkan saya ingin menjadi polisi atau ingin menjadi dokter. Nah, seperti itu. Begitu pula dengan stimulus respon sama teori kontrol. Sama dengan murid kita. Kita pasti kalau mau menanya ke murid itu pasti cita-citanya berbeda-beda. Untuk selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita
dunia. Nah, ini juga kembali lagi ke anak. Kalau kita menyuruh anak tersebut berpandangan sama dengan kita, itu tidak bisa. Karena apa? Karena anak-anak tersebut mempunyai pandangan yang berbeda sendiri sesuai dengan motivasi intrinsik anak tersebut. Ya. Selanjutnya di stimulus respon itu ada perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kembali lagi ke anak tadi, anak misalkan masuk kelas telat, ya, masuk kelas telat, kita otomatis sebagai guru kadang ada yang memberikan hukuman, ada yang memberikan ancaman, ya kan? Nah, harusnya kita tanya dulu, kenapa dia kok bisa telat? Kenapa kok dia terlambat sekolah seperti itu? Kita tanya dulu alasannya seperti apa. Untuk selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kembali lagi ke motivasi intrinsik. Jadi kita itu atau murid kita itu tidak bisa kita kontrol, tergantung rasa tanggung jawab yang ada di dalam diri siswa tersebut. Langsung lagi untuk di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti tadi, intinya masih motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, di sini kolaborasi bisa dengan teman sama teman, guru sama siswa, siswa dengan siswa seperti tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kita tidak usah memaksa dengan rujukan, kita cari dulu solusinya dengan berkolaborasi, dengan kerjasama sesama teman, sesama guru, guru sama murid. Untuk yang terakhir itu adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir itu menang. Pokoknya menang, menang, dan menang. Otomatis itu merupakan motivasi dari dalam diri murid sendiri untuk berkembang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya saya lanjutkan saja. Nah ini, disiplin positif. Disiplin. Tadi sudah saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk disiplin sendiri itu artinya adalah belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kembali lagi ke tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu munculnya dari mana? Bukan dari paksaan, bukan dari mengontrol, tetapi dari dalam diri siswa tersebut sendiri, dari dalam diri tersebut. Yang kedua, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau reward, hukuman dan ancaman. Nah tadi, kalau ada murid telat atau terlambat masuk sekolah, harusnya jam 7.15 atau kalau di sini jam 7 sudah masuk kelas, tetapi telat. Nah, mungkin anak-anak kan begini, saya segera masuk pagi-pagi lah daripada nanti dimarahin sama Bapak Ibu guru BK, atau daripada nanti saya disuruh lari mengelilingi lapangan. Nah, itu merupakan bukan dari motivasi sendiri yang muncul, tetapi karena ancaman, karena hukuman. Jadi itu belum bisa terpenuhi untuk rasa tanggung jawabnya. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kembali lagi, nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Sebenarnya
berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Nanti kita kalau nggak semangat, speaking dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, masih semangat. Nah, kita kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi adalah bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, contohnya tadi, misalkan di kelas ada siswa yang makan, kita tanya dulu, mungkin siswa tersebut belum sarapan, mungkin punya sakit mah, mungkin saja anak tersebut belum sempat sarapan. Nah, untuk yang kebutuhan kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan rasa diterima di dalam kelompoknya, terus dipedulikan, berbagi dan kerja sama. Misalkan lagi siswa tadi adalah dalam satu kelas kita kalau berdiskusi pasti dibentuk kelompok, iya tidak Bapak Ibu? Iya. Nah, misalkan satu kelompok ada 5 anak, kok ternyata yang satu kok menyendiri, diam, hanya diam saja, nggak mau sama teman-temannya. Kita tanya, apa permasalahannya? Apakah mungkin karena tidak teman dekatnya, atau mungkin ada permasalahan yang lain? Begitu ya. Untuk yang nomor 3 itu adalah penguasaan. Misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, di sini tentunya kita sering menemui anak yang seperti itu. Misalkan, saya ingin maju terus biar saya dapat nilai yang bagus. Berarti anak itu perlu rasa penguasaan. Terus misalkan lagi kayak apa ya? Cari perhatian kepada Bapak Ibu guru. Nah, di situ masuk ke penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Misalkan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Di sini kebebasan berarti anak itu diberi pendidikan atau pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah kesenangan. Misalkan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini merupakan salah satu mapel seni budaya, ya Bu Silvia. Iya. Anak-anak pasti suka dikasih kesenangan dengan cara apa? Bernyanyi. Mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga bisa dengan membaca puisi, dengan bercerita. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan dari siswa. Untuk selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Seperti dari awal tadi sudah saya sebutkan, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik tadi muncul dari dalam diri kita, tumbuh rasa tanggung jawab. Nah, untuk yang ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Seperti tadi, saya cepat-cepat masuk sekolah, jangan sampai telat. Karena apa? Saya takut karena dapat hukuman. Hukuman misalkan disuruh lari mengelilingi lapangan. Nah, seperti itu. Terus suruh membersihkan lingkungan sekolah. Ada lagi yang faktor ekstrinsik lainnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau belajar yang lebih giat lagi supaya nanti juara kelas dan mendapatkan hadiah. Itu kurang bagus. Sebaiknya harus ini. Untuk menjadi orang yang merasa diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu motivasi dari dalam diri siswa. Motivasi intrinsik. Selanjutnya, ini. Nah, sebelum masuk ke sini, kira-kira Bapak Ibu semua, kalau ke murid itu masuk yang mana? Apakah hukuman? Nah, apakah sering masuk ke yang hukuman atau konsekuensi? Nah,
Baru ya Bapak Ibu ya, saya juga baru tahu selama mengikuti program guru penggerak ada kata-kata restitusi. Di sini hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya tadi, kalau anak telat, otomatis pintu gerbang ditutup. Merupakan itu salah satu hukuman. Ya tidak Bapak Ibu? Ya. Terus tadi lagi, yang telat sudah terlanjur masuk, dipanggil lagi, disuruh membersihkan lingkungan sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ini nanti bisa dilaksanakan di dalam kelas yang dinamakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lagi, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Itu kalau hukuman mendadak, ujung-ujung murid itu nggak tahu nanti akan mendapatkan hukuman seperti apa, begitu ya. Tetapi kalau di konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, tentunya masih tetap tidak nyaman ya murid tersebut ya. Di hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan di konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini berupa hukuman fisik atau psikis. Ini yang paling bahaya ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman psikis, murid itu belum tentu bisa melupakan. Bisa saja nanti sakit hati sampai sudah kerja, sudah lulus, sudah sukses, pasti selalu ingat. Contohnya saya dulu waktu saya di SD, itu ada Pak Guru siapa ya namanya? Saya sudah agak lupa, kalau nggak salah Pak Haryono. Itu dia marah waktu mengajar kelas 2, saya waktu kelas 2 itu. Ditanya itu kan nggak bisa semua satu kelas itu. Sampai akhirnya Bapak itu mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas. Nah, sampai saat ini pun saya juga masih ingat. Nah, itu merupakan hukuman yang psikis gitu. Jadi hati-hati dengan perkataan, jangan sampai kita melukai hati seseorang karena nanti akan selalu teringat sampai kapanpun. Sekarang untuk yang berikutnya, restitusi. Di sini restitusi ini baru, saya juga baru memahami. Mari kita nanti belajar bersama-sama. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di dalam restitusi ini nanti kita mengajak murid mencari kesalahannya seperti apa, mencari solusinya, mencari kevalitannya seperti itu. Selanjutnya langsung saja, ini ada 5 posisi kontrol. Tadi yang sudah saya tanyakan, Bapak Ibu di sini, ayo kira-kira itu sudah menggunakan yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman? Pemantau? Manajer? Pernah semua. Iya, saya juga pernah semua itu. Itu wajar, dulu itu kan belum mengetahui ya. Ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemandu, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol. Mari kita bahas satu-satu. Nah ini, contoh penerapan 5 posisi kontrol untuk guru. Misalkan yang saya contohkan dari awal tadi, siswa terlambat masuk sekolah. Kalau di hukuman ini, lari 3 kali mengelilingi lapangan. Itu termasuk apa tadi? Hukuman. Sedangkan untuk pembuat merasa bersalah, begini kata-katanya. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kata-katanya seperti itu. Selanjutnya, untuk merasa teman, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Tolong bantu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Itu ketika. Nah, itu. Ada kata-kata ayo dong, tidak apa-apa. Nah, itu seperti posisi sebagai teman. Untuk selanjutnya pemantau. Pemantau di sini biasanya Bapak Ibu mengamati dulu anak
Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah jam pelajaran selesai, kamu ketemu sama bu guru atau bapak guru BK. Itu sebagai pemantau. Nah, yang satu lagi, sebagai manajer, kita juga sering melakukannya sebagai manajer. Kita sebagai guru tidak hanya sebagai pemantau atau yang lain, kita juga sebagai manajer. Nah itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, berarti kita tanya dulu, tidak langsung ngasih hukuman. Selanjutnya, nah ini saya kasih beberapa contoh posisi kontrol seperti apakah kamu. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, coba Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk yang posisi mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Sedangkan nomor 2, kamu melakukan hal yang tidak benar. Yang mana? Sama. Apa? Yang merasa bersalah atau yang hukuman? Atau yang lain? Bersalah. Ini merupakan contoh hukuman. Ada kata-kata tidak benar, ini masuk ke hukuman. Coba yang ketiga, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, sebagai manajer, betul. Sekarang yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman, iya sebagai teman ada kata-kata ayolah. Sekarang ini, kamu tidak akan mendapatkan nilai kepribadian yang baik kalau kamu tidak masuk tepat waktu. Ancaman. Ya, sudah paham ya Bapak Ibu semua ya? Untuk selanjutnya, masih semangat Bapak Ibu? Ngantuk, Bu. Ngantuk, kita ice breaking dulu. Nanti kalau saya mengatakan tepuk 1, berarti nanti tepuk 2 juga tepuk 2. Tetapi kalau nanti tidak ada kata-kata tepuk, kalian jangan tepuk, Bapak Ibu jangan tepuk tangan ya. Ya, nanti kalau tepuk 1, langsung tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Tapi kalau saya tidak mengucapkan kata tepuk, Bapak Ibu nggak usah tepuk. Paham Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, konsentrasi hebat. Lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 3. Oh, nggak ada ya. Berarti konsentrasi, masih semangat. Hebat Bapak Ibu guru semua. Ya. Ya, tepuk tangan untuk SMP Negeri 2 Tanau. Selanjutnya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba ada yang mau berpendapat kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, Bu Rana, coba. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan atau kesepakatan kelas? Iya. Karena itu kan dibuat di kelas antara guru dengan siswa dengan siswa. Kenapa keyakinan dia tumbuh dari dalam intrinsik siswa itu sendiri? Iya, betul Sehingga sekali. nanti tidak berupa paksaan. Iya, tepuk tangan untuk Bu Rana Imaningsih. Betul sekali ya Bapak Ibu ya. Wah, belum masuk guru penggerak sudah hebat. Apalagi kalau mau masuk jadi guru penggerak. Semangat semuanya ya. Ini betul. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Nah, peraturan itu biasanya menggunakan kata-kata yang negatif. Kalau keyakinan itu menggunakan kata-kata yang positif sehingga menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri, motivasi intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Contohnya, kalau peraturan itu misalkan dilarang membuang sampah. Nah, ada kata-kata dilarang. Harusnya kita rubah kata-katanya
membawa berkah. Iya, itu maksudnya ke project nanti ya Bu ya. Sama Iya. Iya. Ada lagi yang lain mungkin jagalah kebersihan. Dan paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjutkan. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak karena siswa nanti akan merasa yakin. Contohnya begini. Kalian Bapak Ibu semua misalkan naik sepeda motor memakai helm. Nah, memakai helm itu apa toh maksudnya? Melindungi kepala. Ya, boleh. Kata Pak Agus Roma melindungi kepala. Apalagi Menaati peraturan lalu lintas. mentaati peraturan lalu lintas. Ada lagi? Safety. Disiplin. Nah, itu merupakan mentaati peraturan. Nah, keyakinannya kita apa? Keyakinan kita? Iya boleh. Biar aman. Biar aman. Aman dari apa? Bahaya. Oh, dari bahaya ditilang Pak Polisi begitu ya? Iya. Nah, betul. Untuk keselamatan Keselamatan. boleh. Untuk keselamatan. Nah, itu merupakan salah satu contoh keyakinan dari dalam diri kita. Kita memakai helm itu bukan hanya karena mentaati peraturan, tetapi kita yakin, oh kalau saya pakai helm nanti kalau terjadi saya bisa selamat. Wah, bisa kelihatan cantik. Untuk keselamatan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya berupa pernyataan yang universal. Terus dibuat dalam pernyataan yang positif seperti tadi, menggunakan kata-kata yang positif, tidak ada kata-kata yang dilarang. Kalau peraturan itu biasanya menggunakan kata-kata dilarang. Untuk selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Nah, seperti tadi, jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Itu mudah Iya. diingat. Untuk sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Luas ya, fleksibel ya. Untuk selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Boleh semua warga sekolah, berarti Bapak Ibu guru semua kita membuat keyakinan kelas bersama-sama waktu ada rapat atau gimana itu boleh. Kalau di kelas itu misalkan sama murid lebih boleh lagi. Karena apa? Nanti murid akan mempunyai rasa tanggung jawab atas semua perbuatan mereka. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Saya juga baru tahu waktu menjalani guru penggerak di sini. Segitiga restitusi di sini ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita nanti menerapkan segitiga restitusi ini kepada siswa yang mengalami berbuat kesalahan. Nah, kebetulan kemarin saya itu duduk di sebelahnya Bu Sri Ismiati. Nah, saya melihat Bu Sri Ismiati itu menangani anak yang melakukan suatu kesalahan. Nah, di situ Bu Sri Ismiati itu sudah menerapkan paling tidak segitiga restitusi ini. Ya, Bu Is ya? Ya. Kemarin saya juga mendengarkan sudah diterapkan, padahal belum tahu ilmunya sudah dapat ya diterapkan. Nah, ini segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita lanjutkan. Yang pertama, ini menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kalau siswa tersebut melakukan kesalahan ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Nah, ada kata-kata seperti itu juga. Terus, tidak ada manusia yang sempurna. Terus lagi, Bapak atau Ibu juga pernah melakukan itu. Lagi, Bapak atau Ibu tidak mau mencari yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, yang terakhir, biasanya kata-katanya ini, kamu berhak
berbuat lebih dari menggebrak meja, misalkan memukul seperti itu. Terus lagi, kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kata-katanya lagi, kamu melakukannya karena ingin mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu merupakan contoh kata-kata tentang validasi tindakan yang salah. Untuk selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, seperti tadi misalkan melakukan kesalahan tadi, ada teman yang mencontek, terus yang dicontek itu merasa marah sampai menggebrak meja. Nah, kita tanyakan, itu bertentangan tidak dengan keyakinan kelas kita? Tentunya murid tersebut akan menjawab bertentangan. Nah, kata-katanya seperti ini biasanya. Apa keyakinan kelas kita? Terus, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini merupakan menanyakan keyakinan kelas untuk salah satu menangani kasus murid ya. Dan selanjutnya, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kemarin itu saya masukkan video, di situ kebetulan tidak bisa saya putar ya. Saya mohon maaf. Nah, contohnya seperti tadi sudah saya omongkan tadi. Misalkan ada anak terlambat sekolah, kita tanya dulu, sudah berapa kali terlambat? Kenapa terlambat? Seperti itu. Terus, apa alasan kalian terlambat sekolah? Seperti itu. Setelah itu kita tanyakan keyakinannya, bertentangan tidak dengan keyakinan kelas kita. Kalau anak itu paham tentang keyakinan kelas, otomatis akan menjawab bertentangan. Nah, terus kita tanya lagi, bagaimana solusi kamu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kalian? Jadi kita dalam segitiga restitusi, kita tidak memberikan solusinya, tetapi anak memberikan solusinya sendiri, memunculkan rasa tanggung jawab sendiri, begitu. Nah, sebagai penutup, karena ini sudah selesai sampai di sini, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, intinya disiplin positif di sini sangat penting sekali kita terapkan di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan kelas. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, mandiri, juga menumbuhkan rasa merdeka di dalam diri murid dan Bapak Ibu semua. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah paham Bu? Sudah paham, iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan yang mau berpendapat atau merefleksi juga boleh. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah Bu Retna, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan setelah saya mengikuti program dari guru-guru yang sekarang telah diikuti Bu Retna. Ini jawaban saya ketika kemarin kita pas rapat pembagian tugas. Kalau nggak salah kemarin ada perdebatan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawabannya. Itu hanya pendapat saya. Terima kasih ilmu yang telah diberikan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk berpartisipasi. Iya, di sini memang beda. Kalau peraturan itu kan menggunakan kata-kata yang negatif, ada kata-kata dilarang seperti itu. Tapi kalau keyakinan kita menggunakan kata yang positif, bahasanya lebih singkat. Nah, maksudnya keyakinan di dalam diri kita sendiri. Iya, berbeda dengan keyakinan tentang keagamaan ya. Nah, nanti padahal itu di pembelajaran Diajar Dewantara itu bahasanya pembelajaran yang menghamba pada murid. Nah, itu artinya juga kita menuntun murid, bukan kita menghamba yang lain, tapi kita menuntun murid menjadi teladan, menjadi contoh bagi murid dalam pembelajaran, memotivasi bakat yang ada di dalam diri murid itu sendiri. Ya, begitu.
semua, Bapak Ibu semua, guru yang hebat, guru yang penuh luar biasa, kata Bu Naima ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya di sini. Semoga apa yang saya paparkan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk semua, untuk sekolah kita juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak ya. Oh, belum diajar ya tadi ya. Salam guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Ayo kita ulangi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Tetap semangat dengan pelajaran matematika hari ini ya. Nah, tetapi ini untuk pertemuan kali ini Bu Irma akan membuat keyakinan kelas dulu untuk kelas 9G di sini ya. Siap? Oke. Nah, kita mulai ya. Kalian tentunya tahu di sekolahan itu ada aturan sekolah. Paham? Nah, paham. Aturan sekolah itu biasanya bahasanya kan ada bahasa yang kurang dilarang seperti itu ya. Dan nanti kita akan membuat tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bahasanya lebih ke bahasa yang positif dan mudah diingat untuk kalian. Nah, nanti kalian silakan menuliskan kata-kata yang positif untuk keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita di kertas post-it yang akan Bu Irma bagikan nantinya. Setelah itu tinggal kalian tempel di kertas yang sudah Bu Irma siapkan di papan tulis. Siap ya? Paham ya? Ya, gitu. Untuk yang anak putra nanti saya kasih kertas yang berwarna kuning ya, atau semuanya nanti berwarna kuning saja. Pertama kalian tuliskan dulu untuk yang peraturannya dulu. Setelah itu peraturannya ditempel di sebelah sini ya. Nah, setelah itu untuk yang kertas pink semuanya nanti merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nanti kalian tempel di kertas yang sebelah kiri. Begitu. Paham anak-anak? Oke, kita mulai sekarang ya. Saya berikan yang tentang peraturan kelas dulu. Silakan kalian tulis. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah silakan ditempel secara rapi ya di kertas yang sebelah kanan sebelah sini. Ya, silakan ditempel. Gak usah pelan ya, yang rapi ya. Ya, silakan. Dilarang jelek. Masih? Iya. Sudah semua? Nah, ya. Coba sekarang kita baca untuk yang di sini ada keyakinan kelas. Contohnya di sini tanggung jawab terhadap tugas sekolah. Ya, tanggung jawab terhadap tugas sekolah itu maksudnya kalian harus mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas. Kalau ada tugas dari bapak ibu guru semua. Begitu ya Nana ya. Nah, lagi mentaati ketertiban kelas. Nah, mentaati ketertiban kelas itu banyak sekali. Ini boleh lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Contohnya apa mentaati ketertiban
masuk harus tepat waktu. Ada lagi, menghormati sesama teman dan bapak ibu guru. Nah, untuk menghormati sesama teman ini, misalkan contohnya kalian itu ada temennya yang mencontek, terus salah satunya teman kalian yang dicontek itu merasa marah, misalkan marah-marah sampai menggebrak meja. Nah, itu contoh dari tindakan yang kurang baik. Nah, maka ini masuk ke menghormati sesama teman dan bapak ibu guru. Gitu ya. Lagi, ini sudah sama, menghormati sesama teman. Ini lagi, disiplin waktu. Nah, disiplin waktu berarti kalian tidak boleh terlambat datang sekolah. Contohnya kalian istirahat, kok sudah jamnya istirahat nggak masuk-masuk, itu namanya juga tidak disiplin waktu. Maka kalian harus begitu bel sudah masuk kelas. Begitu ya anak-anak ya? Paham? Lagi, apa ini? Jagalah kebersihan. Nah, jaga kebersihan berarti kalian harus menjaga kebersihan lingkungan kelas. Jangan membuang sampah di lingkungan kelas. Tetapi bahasanya tidak pakai jangan, tetapi jagalah kebersihan. Ada lagi? Sama, ini sama, sudah sama. Nah, untuk sebagian itu sudah sama, jadi kalian saya harap sudah paham ya. Sudah paham belum anak-anak tentang keyakinan kelas? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini